sound that I see the reds like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that I see the reds like me. I once was lost but now I'm found. I was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say won't go despite all my biggest tears fill my eyes. Cause you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan hadir tengah kita pada pagi hari ini, amin. Amin. Lebih sukacita lagi, katakan amin. Kita datang hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Dia yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Udah selayaknya untuk kita, anak-anak yang mengucap syukur kehadirat Tuhan. Naikkan penyembahanmu kehadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kehadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikanmu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk segalanya, sebab Engkau Allah yang baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Kudus Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Ini kami umat-Mu datang ke tempat ini Tuhan dengan kerinduan kami. Dengan penuh sukacita kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Kami bawa setiap hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, biar Engkau yang semakin terus bertambah, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. katakan mengikut Yesus. Kesukaan hatiku, Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringmu Yesus. itulah Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kenan, katakan mengikut Yesus. kesukaan hatiku, Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. kekuatan hidupku, Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan lebih sungguh mengikut Yesus. kesukaan hatiku, Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Kami mengiring Engkau Tuhan. Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku
takkan mengikut Yesus. Kesukaan hati. Yes, benar Bapa. Ku lepas Semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau Tuhan mengiring-Mu. Ku mau sembah, ku mau tinggikan, ku mau agungkan Engkau Tuhan Yesus. Kudus Tuhan, ku muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima dan pujian kami. Kami mau lebih lagi sembah Engkau. Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang bertata. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Kudus Tuhan, Tuhan. Ku mau sembah, ku mau muliakan Engkau. Naikkan ucapan syukurmu ke hadirat Tuhan. Sembah Dia, muliakan namanya. Yesus, sebab Engkau Allah yang layak terima dan pujian penyembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kudus Bapakku yang baik. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, beri kemuliaan buat Dia, beri kemuliaan buat Dia. Katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas. Lagi katakan, sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau layak. Terima pujian, Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, Raja di atas, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Yes, benar Papa, benar Yesus. Sebab Engkau memang Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Sebentar kami akan girangkan Engkau di tempat ini Tuhan. Dengan sukacita kami, dengan pujian penyembahan yang kami bawa. Biarlah Engkau juga hadir tengah kami, sedang melawat kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami yang datang, kami akan peroleh apa yang sudah Engkau siapkan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Dia. Sukacita Tuhan ada di tengah kita, amin. Bentuk impartasinya coba lihat ke kiri kanannya, katakan shalom, boleh jabat tangannya. Selamat pagi. Jika sudah, saya persilakan semua untuk duduk kembali. Kita akan bersukacita buat Tuhan, amin. Belum lebih semangat lagi. Kita akan bersukacita buat Tuhan, amin. Amin. Sebab Dia Allah yang penuh dengan kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, Kau membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Lagi kita nyanyi lagu lagi, katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat.
hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Cintaku dalam Kristus. Nah, jadi begini, saya mau semua bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Jadi gini, lagunya itu kan, ayo coba berdiri dulu. Ya, kita nggak mau kalah sama anak sekolah minggu. Kan lagunya gini, satu penuh kasih, love ya. Dua penuh hikmat. Yang ketiga, Tuhan penuh kuasa. Terus, Kau mulia. Terus nanti yang refnya kan ada yang kanan kiri ke depan, jadi kanan kiri ke depan. Nanti pas begitu menari kita muter sama-sama ke belakang. Oke? Kita belajar ya lagi, katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu mana sukanya, ada waktu duka. Kau setia dan selalu Bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira. Bersamamu Yesus. Kanan ke kiri, kanan kiri ke depan, mari semua menari lagi. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari lagi. Belum semua. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku Bergembira. bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, Mari semua bergoyang. muter. Mari bergembira. Citaku dalam Yesus, sukacitaku dalam. Lagi katakan, sukacitaku. Yang sukacita kehadirat Tuhan, beri kemuliaan buat Dia. Kita bersukacita lebih lagi buat Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang layak. Kami mau berseru Tuhan, kami muliakan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Katakan, my God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, Dahsyat dan kuat. Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak. layak Engkau Tuhan. Raja mulia. Bapa yang kekal. Kau terhebat. Sebab Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Katakan, my God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I
I long for. Katakan, Jesus Christ, you are the Son. Kau rela mati buat kami Tuhan, so I can be. Kami mau berseru kudus, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Layak perkasa, dahsyat dan kuat. Kau terhebat. Ku berseru layak, layak, layak. Layak, layak Tuhan, Raja mulia, tak layak kekal, Kau terhebat. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be. Jesus, Jesus Christ, You are the Son of God. oh, You died for me, so I can be alive. Jesus, Jesus Christ, you are the Son. Oh, you died for me. So I can be alive. Lagi katakan Jesus, Jesus Christ. You are the Son of God. Oh, you died for me. So I can be alive. Angkat tanganmu semua ke atas. Ku berseru, Kudus, suaranya buat Tuhan. kudus, Kudus, kudus Tuhan, Allah, yang perkasa, dahsyat dan kuat. kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak. layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Lagi katakan, ku berseru, kudus, 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 kudus. kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat. kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak. layak Tuhan. Kau layak kekal, Kau terhebat. Hebat, Raja mulia, Kau layak kekal, kau terhebat. Raja, Raja mulia. Kau layak kekal, Apa? Kau terhebat. Sebab kaulah kami yang hebat. Beri kemuliaan buat Dia, yang lebih lagi buat Dia, sebab Dia Allah kami yang hebat, sebab Dia Allah kami yang kuasa, Dia Allah yang benar. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatan, kau keselamatanku, Dan Kau yang membelaku, tak akan ku. takut. Sebab apa? Bersamamu di dalamku, Walau badai menerpa, di dalam hidupku ini. sebab tanganmu Tuhan, Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. kau Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan, Dahulu sekarang mana janjimu, tak berubah. kau Alfa dan Omega, Awal dan akhir, semesta dalam memuja Engkau. Tuhan yang benar. Kaulah gunung dan batu kami Tuhan. Sama-sama katakan, kau gunung batuku dan kau Kota bentengku, tak akan. ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan keselamatanku. dan kau Yang membela
walau badai menerpa. Sebab tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang benar, dahulu, janji-Mu, Kau Alfa dan Omega. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkau Allah kami yang benar Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan, Kau Tuhan yang benar, dahulu, sekarang, selamanya. Kau Alfa dan Omega. Semesta alam memuja Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta apa? Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkau Allah kami yang benar, sebab Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Tak terukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah bukti ucapan terima kasih kami Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami bawa. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab tak terukur kebaikan-Mu Tuhan. Katakan bersama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Katakan tak terukur.
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap kehidupan kami pada pagi hari ini kami persembahkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang mengurapi kami. Dan kami percaya ada berkat Tuhan atas setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Secara pribadi, lepas pribadi, Tuhan akan menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Tuhan akan membangkitkan kami, Tuhan akan meneguhkan kami, bahkan Tuhan juga akan menegur kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa, sanggup memulihkan keadaan kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap Bapa mendengarkan firman-Mu, duduk di bawah kaki-Mu. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu. Mengerti, memahami rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Perkenalkan saya Pendeta Ketut ya. Saya teman baik dari Bapak Gembala di tempat ini ya, Bapak Haryanto. Ya, saya sudah lama berteman dengan Bapak Gembala di tempat ini ya. Saya merasa cocok ya dengan beliau karena memang beliau itu jalannya lurus-lurus aja gitu ya. Kalau kita lurus jalannya, ketemu orang lurus jadi cocok ya. Ya. Jadi seorang yang berintegritas ya. Jadi saya seneng ya, seperti saudara dekat ya. Terima kasih ya. Bapak Gembala tidak ada ya, Ibu Gembala makasih untuk kesempatan hari ini saya boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Ya, kita belajar bersama-sama. Saya datang ke sini membagi sharing firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, saya ditemani dengan anak saya ya. Anak saya yang pertama ya. Dia lagi kuliah di Malang di Brawijaya, tapi dia hari ini lagi libur ya.
saya ajak dia, ya. Siapa tahu nanti suatu saat ya ada apa namanya itu, ya, calon-calon menantu di tempat ini. Ya, kan itu semua rahasia Tuhan kan, ya. Makanya saya ajak dia nanti kalau saya pelayanan, ajak dia kemana-mana gitu ya. Siapa tahu ada calon-calon menantu yang betul-betul, oh ini dia, ya. Haleluya. Ada yang jomblo memang di sini? Aduh. Oke, boleh berteman ya, boleh berteman. Lalu, ya. Jadi istri saya itu, ya, sebenarnya adik istri saya itu teman baik dari Ibu Gembala, ya. Ya, teman baik maksudnya itu teman sejak remaja begitu ya. Sejak remaja ya, Bu. Ya, ya, temenan, ya. Jadi Bu Gembala di tempat ini itu sama adik ipar saya itu teman baik gitu ya. Suka main ke rumah mungkin ya dulu ya. Waktu SMA begitu kali ya. Nah, jadi anak saya ini ya, semua anak saya tiga-tiganya itu ya, semua ngambil mamahnya. Woi, ya. Bapaknya rada-rada hitam, tapi mamahnya itu ya lumayan perbaikan keturunan. Tapi anehnya saudaraku, saya punya kakak, ya. Kakak saya juga seperti saya ini rada-rada kopi susu begitu, ya. Dia nikah sama Chinese juga yang putih sekali saudaraku. Itu Chinese putih banget, tapi anaknya keluarnya semua kayak bapaknya. Emang Tuhan itu kadang-kala kita nggak mengerti rahasianya ya, ya. Jadi anak saya semua ngikut mamahnya, ya. Kakak saya itu semua ngikut siapa? Semua ngikut bapaknya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Judul firman Tuhan hari ini, oke, ya. Kita baca bersama-sama. Hidup seperti Kristus hidup. Yuk kita baca ayatnya yuk. Haleluya. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ya, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow. Bagi kita yang mengatakan bahwa kita punya persekutuan yang benar dengan Tuhan, bagi kita yang berkata kita mengenal Allah yang benar, ya, ada tuntutan, ada tanggung jawab. Ya. Apa tanggung jawabnya? Harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow. Ya. Bapak Ibu, jadi kita itu nggak bisa sekedar ngaku-ngaku kita sebagai orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan atau sekedar memiliki apa? Mengenal Allah yang benar. Ada tanggung jawabnya. Ya. Kalau berkata, ya, saya punya Allah yang hebat, gampang. Ya. Tapi bagaimana menyatakan Allah yang hebat itu dalam diri kita? Ya. Dan kalau kita hanya berkata, Tuhanku luar biasa, Tuhanku luar biasa, itu semua orang bisa. Ya. Tapi yang menjadi bukti dari Tuhanmu yang luar biasa apa? Kehidupan kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Saudaraku, ini tuntutan yang tidak mudah. Ya. Hidup seperti Kristus telah hidup. Ini berbicara tentang apa? Orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, manifestasinya itu apa? Manifestasinya itu yaitu keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Jadi orang-orang yang
memiliki persekutuan dengan Tuhan, mengenal Allah yang benar, manifestasinya itu dalam kehidupan nyata itu, yaitu dia memiliki keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu, ya, saya sering tuh ya melihat atau bertemu dengan orang-orang yang berkata, Tuhanku luar biasa. Ya. Ada seorang anak muda, ya, yang ibadah di tempat kami, kemudian dia berbisik kepada saya, Tuhanku luar biasa Pak. Wah, Tuhan itu luar biasa Pak. Tapi saudaraku, waktu dia berkata Tuhanku luar biasa itu mulutnya itu penuh alkohol. Ya. Saya mencium bau alkohol, bau rokok dari dalam mulutnya itu. Tapi dia bisa berkata Tuhanku luar biasa. Ya. Bapak Ibu, iman kita itu harus ada isinya. Amin. Harus berisi iman kita. Isi iman kita itu apa? Kehidupan Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita tidak boleh ya memisahkan antara iman dan kelakuan kita. Kelakuan dan iman ini harus dijalin. Amin. Harus terjalin Bapak Ibu kelakuan dan iman kita itu. Jadi kelakuan dan iman itu seperti tali, dua utas tali begini yang dijalin jadi satu, itu kokoh sekali. Ya. Jadi kita tidak bisa berkata Tuhanku luar biasa, tapi hidup kita tidak luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berani berkata Tuhanku luar biasa, hidupmu harus luar biasa. Seperti siapa? Seperti kehidupan Yesus, itu kehidupan yang luar biasa. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yuk, slide berikutnya. Ya, ini sudah tadi saya sampaikan ya. Ada tuntutan atau tanggung jawab bagi kita yang mengaku memiliki persekutuan atau mengenal Allah yang benar. Hidup seperti Kristus hidup adalah wajib. Sama-sama katakan apa? Wajib. Kalau wajib itu boleh di gitu gak? Ya, tidak boleh. Ya, wajib. Itu merupakan bukti bahwa kita mengenal Allah yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan Kristus ya di dalam hidup kita. Ya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Ya. Bagaimana Rasul Paulus ya betul-betul hidup seperti Kristus Yesus hidup. Hari ini kita akan belajar ya dari Rasul Paulus. Teologianya luar biasa Rasul Paulus ini. Ya. Kita baca bersama-sama Filipi 3:10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kehidupan Kristus dalam hidup kita? Ya, Paulus berkata, kita harus menjadi serupa dalam kematiannya. Kematian siapa? Kematian Kristus. Menjadi serupa dalam kematiannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini ada 2 poin. Ya, dari ayat ini kita akan membicarakan 2 poin tentang kematian ini. Apa yang dimaksudkan ya oleh Paulus bahwa kita harus menjadi serupa dalam kematiannya supaya kita bisa apa? Memancarkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Maka kita harus apa? Serupa dalam kematiannya. Slide berikutnya. Menjadi serupa dalam kematiannya, kematian yang pertama itu Bapak Ibu, itu berbicara tentang kematian dari manusia lama. Kita baca ayatnya yuk, Roma pasal 6 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Kematian yang pertama Bapak Ibu, yaitu kematian dari manusia lama kita. Ya. Coba slide berikutnya. Ya. Secara de jure, secara hukum di dalam Kristus, ya, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tubuh dosa kita ini sebenarnya telah turut disalibkan. Kapan itu? Yaitu 2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Kita harus memandang bahwa tubuh dosa kita ini telah turut disalibkan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Jadi pada waktu Yesus itu disalibkan, sebenarnya kita sudah terhisap di sana sebagai orang berdosa yang ditanggung dosa kita, tubuh dosa kita itu sudah disalibkan. Itu secara de jure, secara hukum. Tetapi secara de facto, faktanya, ya fakto itu faktanya, kita masih terus berjuang untuk apa? Mematikan tabiat keberdosaan kita. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya perjuangan kita, ya. Apa yang menjadi penghalang bagi kita, ya, yang membuat Yesus itu tidak nyata hidup dalam hidup kita? Apa? Manusia daging kita, manusia berdosa kita. Itu yang membuat Yesus itu tidak bisa hidup nyata dalam hidup kita. Ya, makanya ya kita harus berjuang, ya, mematikan tabiat keberdosaan kita. Secara hukum sudah bersama-sama dengan Kristus, tetapi secara kenyataannya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus betul-betul berjuang, betul gak? Amin. Betul-betul berjuang menyalibkan kedagingan kita. Coba ayatnya, Kolose 3 ayat 5, kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, ternyata segala sesuatu yang duniawi itu dikatakan ada dalam diri kita. Nafsu-nafsu kedagingan kita itu masih ada dalam diri kita. Itu harus dimatikan katanya. Siapa yang mematikan? Ya kita. Saudara dan saya. Kita berjuang untuk mematikannya. Ya. Ini loh pergumulan kita seumur hidup. Mematikan tabiat keberdosaan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Sadar gak kita Bapak Ibu? Ya, kita belum selesai ini. Ya. Kita terus berjuang untuk mematikan tabiat keberdosaan kita. Maka Paulus berkata, engkau harus serupa dengan kematiannya. Wow. Ya. Itu loh yang membuat Yesus itu tidak bisa nyata dalam hidupmu, hidup saya. Yaitu apa? Kedagingan kita. Tabiat keberdosaan kita. Ya. Kadangkala Bapak Ibu, ya, kita nggak sadar gitu ya, tiba-tiba kita bisa emosi. Ya. Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, kita langsung emosi. Wah. Kadangkala kita nggak nyadar gitu ya. Temperamen aslinya itu keluar pada waktu kita menghadapi tekanan-tekanan. Ya. Pada waktu kita tuh terdesak, kita bisa nggak jujur. Bagi suami-suami gitu ya, yang pikirnya istrinya berpikir suaminya sudah beres, ya, karena di rumah itu apa begitu baik, tapi pada waktu di kantor, ya, ketemu dengan orang yang menggoda dia, bisa jatuh loh. Itu manusia keberdosaan kita itu harus betul-betul kita apa? Kita salibkan setiap hari. Amin. Maka kita harus terus berjalan dalam pertobatan setiap hari. Katakan amin. Berjalan di dalam pertobatan setiap hari. Ya.
Menyangkal diri, memikul salib itu berbicara tentang pertobatan setiap hari. Ya. Di sini kalau kita ibadah kan semua kelihatan kan ya baik, anteng, ya semuanya ya 11-12 dengan para malaikat kan. Tapi kalau saudara disinggung, ya, kalau saudara disentuh, ya, wah, kalau saudara ya dengar ada orang yang ngomongin di belakang, kita tuh langsung merah, muka merah, telinga naik begitu, wih. Ya, itu ada di tempat saya. Kalau di sini ada nggak ya? Nggak ada ya, nggak ada ya Pak ya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Artinya Bapak itu mengimani bahwa mulai saat ini nggak ada lagi yang begitu. Haleluya. Ya. Wow, saudaraku, sadar atau tidak sadar, saudaraku, inilah sebenarnya pergumulan kita yang paling berat. Ya. Serupa dalam kematian Kristus itu artinya itu. Ya. Mati dari manusia berdosa kita, tabiat keberdosaan kita harus betul-betul dimatikan. Ya. Saya lagi melayani seorang yang dikatakan preman lah ya. Dia minta begini, Pak, ya, kapan saya dibaptis Pak? Katanya. Supaya saya sah jadi anak Tuhan, harus dibaptis. Jadi pada waktu saya bimbingan baptisan, saya tanya dia, ya, hidup lamanya, ya, siap gak dilepaskan? Rokoknya, mabuknya, kemudian narkobanya, siap gak dilepasin? Siap Pak. Kapan dilepasinnya? Mungkin 1 tahun lagi Pak, katanya. Wah, lama amat. Ngelepasin rokok, ya, ngelepasin minum harus nunggu 1 tahun lagi katanya. Hah? Jadi sampai sekarang saya nggak baptis dia. Dia bilang saya nggak sah Pak jadi anak Tuhan, jadi ke gereja kalau nggak dibaptis nih katanya. Habis lo nggak mau tinggalin ya mabukmu, nggak mau tinggalin rokok judimu, bagaimana pendeta mau baptis kamu? Betul nggak, Bapak Ibu? Kadang-kala orang nggak rela loh menyalibkan dagingnya, meninggalkan ya keberdosaannya, orang nggak rela loh. Ini salah satu contoh ya, rokok itu. Saya pernah tuh khotbah di gereja, kuduskan hidupmu menjadi bait Allah yang kudus. Ya. Lepaskan rokokmu, saya doain tuh bapak-bapak tuh supaya berhenti ngerokok. Ya. Kemudian dia nggak ke gereja lagi loh, lama loh. Ya, kemudian dalam hati berpikir, ya, kenapa ya? Apakah khotbah saya itu, doa saya itu menyinggung dia? Saya langsung ke rumahnya. Waktu saya ke rumahnya Bapak Ibu, dia masang muka serem sekali, muka angker sekali, ya, muka burung hantu. Wah begitulah. Ya. Jadi saya pada waktu saya ke rumahnya itu, ini antara saya mau lanjutkan besuk apa pulang. Tapi Tuhan tuntun saya sabar, sebagai gembala harus sabar. Ya Bu ya, sebagai gembala, ibu gembala itu harus sabar, hatinya seluas samudra. Saya masuklah duduk di bangku, dia langsung keluarin rokoknya itu, ditaruh di atas meja. Kemudian dia ngerokok, angkat kaki ngerokok. Dalam hati berpikir dia sedang protes tuh sama gembalanya, nggak boleh ngomong begitu lagi katanya. secara kelakuannya begitu. Widih, saudaraku, saya kaget loh. Baru kali itu saya besuk ya, dihidangin rokok di atas meja. Kemudian dia naikkan kakinya, dia ngerokok begitu. Widih, manusia lamanya keluar. Keberdosaan, tabiat keberdosaan itu keluar. Gak rela dia tinggalkan dosanya, tinggalkan pelanggarannya. Bapak Ibu, ini loh pergumulan kita sebenarnya kalau kita jujur ya. Mematikan ya tabiat keberdosaan kita, manusia lama kita ini pergumulan. Ya. Caranya bagaimana sih Pak mematikannya? Caranya hiduplah oleh roh, dituntun oleh roh.
Amin. Jangan hidup dalam daging. Kalau engkau hidup dalam roh, maka engkau akan mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu. Jadi caranya bagaimana? Caranya teruslah setiap hari hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Itu kemenangan kita, saudaraku. Roh Kudus diberikan kepada kita, tujuannya apa? Menuntun jalanmu setiap hari. Supaya kau dituntun oleh Tuhan. Kalau engkau dituntun oleh Tuhan, maka engkau akan mematikan perbuatan-perbuatan berdosamu. Perbuatan-perbuatan daging itu otomatis. Ya, itu caranya. Jangan hidup dalam daging, dalam pimpinan daging, tapi dalam pimpinan roh. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mematikannya? Saudara harus memiliki hubungan yang benar-benar berkualitas dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku, ya, maka engkau akan berbuah. Amin. Berbuah itu artinya apa? Berubah, hidupmu berubah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pada pokok anggur, hidup kita akan berubah. Maka saudara, saya komitmen dalam diri saya harus memiliki hubungan yang apa? Yang berkualitas dengan Tuhan. Setiap hari saya membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Di bawah kaki Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Untuk apa? Untuk mematikan manusia dagingku, Tuhan. Aku enggak bisa. Hanya oleh anugerah Tuhan kita bisa mengerjakannya. Katakan amin. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ya, dia akan berbuah. Amin. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yuk, slide berikutnya. Yang kedua ya, yang kedua. Menjadi serupa dalam kematiannya. Ya, yang pertama tadi berbicara tentang apa? Kematian manusia dan manusia lama kita. Ya. Yang kedua, ya, serupa dalam kematiannya itu berbicara tentang apa? Menderita bagi jiwa-jiwa. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 kita baca. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu, kapan ya kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita? Pada waktu kita ya dengan rela menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Menjadi apa? Menjadi anggur yang tercurah. Menjadi apa? Menjadi roti yang terpecah. Perhatikan Paulus, saudaraku. Kehidupannya benar-benar diserahkan hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Cinta akan Tuhan itu membakar hatinya. Sehingga saudaraku, dia benar-benar bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, menjadi kaki dan tangannya Tuhan, membawa kehadiran Tuhan, dia hidupnya itu seperti Kristus. Ya. Karena Kristus datang untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Kalau saudara memiliki hati seorang hamba, ya, di dalam diri saudara itu ada kehidupan Kristus. Ya. Jadi pada waktu kita belajar melayani, ya, belajar menderita bagi jiwa-jiwa, maka kita akan memancarkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Jadi ada seorang remaja yang mendapat panggilan, ya, kemana? Ke India. Ya. Dia pergi ke Kalkuta, menyerahkan hidupnya untuk apa? Melayani jiwa-jiwa di sana. Ya. Dia memperhatikan orang-orang terlantar, ya, membasuh mereka yang terluka, membalut mereka yang terluka, ya. Kemudian ya, melayani mereka yang tersingkirkan. Wow.
Dia menjadi orang yang begitu dikenang, begitu luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Mother Teresa. Setiap orang yang berjumpa dengan Mother Teresa, dia melihat Kristus dalam kehidupan Mother Teresa. Katakan amin. Ya. Hidupnya menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Hidupnya dibagikan untuk orang banyak. Hidupnya dipersembahkan untuk melayani jiwa-jiwa. Wow, saudaraku, kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, ya, maka hidupmu itu milik Tuhan. Ya, engkau dan saya tidak berhak lagi, ya, memakai hidup kita ini untuk kepentingan diri kita sendiri, kata firman Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, rela menderita bagi Tuhan, karena apa? Karena jiwa-jiwa. Pada waktu kita memiliki sikap, ya, rela menderita bagi jiwa-jiwa, saudaraku, disitulah terpancar, ya, kehidupan Kristus, karakter dan pribadi Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Slide berikutnya. Kita baca yuk. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Sebagaimana Dia telah menyerahkan nyawanya, demikian juga kita mau menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Melayani artinya mewakili kehadiran Tuhan, menjadi kaki dan tangan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Apa artinya melayani jiwa-jiwa? Bapak Ibu, melayani itu artinya apa? Itu menjadi wakil Tuhan. Kita tuh menjadi wakil Tuhan, menjadi kaki dengan tangan Tuhan. Kita membawa kehadiran Allah, ya, bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, ya, kita tidak menunggu jadi orang hebat dulu baru melayani. Katakan amin. Ya, kita tidak menunggu jadi kaya dulu baru melayani. Amin. Panggilan melayani itu adalah panggilan pada waktu kita percaya. Di situ panggilan untuk apa? Menderita bagi Kristus. Siapkah saudara? Ya, relakah engkau, ya, menderita bagi Kristus? Pada waktu engkau berkata, Tuhan, aku rela Tuhan menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah Tuhan. Aku mau membagikan hidupku Tuhan bagi orang-orang, bagi jiwa-jiwa. Saudaraku, itulah hatinya Tuhan. Amin. Itulah hatinya Tuhan. Ya. Jadi terpancar, ya, karakter dan pribadi Tuhan pada waktu engkau siap mempersembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Ya. Bapak Ibu, ya, Tuhan taruhkan hati dalam saya. Ya. Saya itu punya pergumulan. Ya. Saya berpikir banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang susah, yang sakit, ya. Kemudian Tuhan taruh itu dalam hati saya. Tuhan, saya mau memperhatikan, ya, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul mengalami pergumulan, kesusahan dalam ekonomi, yang sakit secara fisik Tuhan. Tuhan, aku punya hati seperti ini. Tolong, ya, pertemukan aku dengan orang-orang yang juga punya hati sama seperti aku. Ya. Akhirnya saudara, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang punya hati sama seperti saya. Ya. Jadi setiap bulan kami itu kumpulkan uang, ya, terkumpul sekitar 5 juta. Ya. Jadi tiap bulan, ya, saya memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang dalam pergumulan, yang dalam sakit penyakit. Ya. Saya tidak memandang dari gereja mana, dari sinode mana, apakah dia gembala atau bukan gembala. Tidak, yang jelas kalau dia benar-benar, ya, Tuhan taruh dalam hati saya dan saya harus membantu dia, ya, maka saya harus membantu dia. Bukan hanya di Jakarta, sampai ke Kalimantan, ke Bali, saudaraku. Ya. Saya suatu saat saya bilang sama Pak Haryanto, ada enggak hamba Tuhan yang betul-betul membutuhkan di tempat Bapak? Ya.
Yang sakit atau yang bagaimana? Pak Haryanto pas waktu itu ya, ada pengerjanya yang sakit katanya. Wah Pak, ada Pak katanya. Pengerja saya tiba-tiba sakit Pak, kena stroke Pak. Wah. Ya. Nah saudaraku, ya, saya sudah main ke tempatnya. Pak siapa namanya? Pak Saragi. Pak Saragi. Saya main ke rumahnya Pak Saragi. Tuhan tuntun saya ke sana. Wah saya lihat saudaraku, ya, videonya mujizat terjadi. Wah saya juga dikuatkan. Luar biasa. Ya. Hari ini Pak Saragi nggak datang, mungkin siang datang ya biasanya ya. Ya. Seorang pendoa dia saudaraku. Ya. Jadi biasa bangun pagi jam 4 begitu ya. Dia sudah setel alarm pada waktu dia dalam keadaan koma. Ya. Kemudian alarmnya bunyi, langsung dari koma itu dia bisa sadar. Kemudian dia bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan dalam keadaan koma. Karena orang yang memiliki hati, ya, memiliki hati yang menyembah Tuhan, dalam keadaan koma aja bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu, ya, saya punya hati seperti itu. Ya. Memikirkan orang-orang yang punya kesusahan, hamba-hamba Tuhan yang punya pergumulan. Ya. Jadi setiap bulan saya berbagi, saya kunjungi mereka. Bapak Ibu, mungkin ada beban-beban khusus yang Tuhan taruh dalam hatimu. Kau ingin membagi hidupmu dengan siapa? Ya. Kau ingin melayani orang-orang yang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa, mutiara-mutiara Tuhan itu jiwa-jiwa. Adakah engkau hari ini bersedia melepaskan hakmu, tidak hanya hidup bagi diri sendiri. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagimu itu, ada berkat hamba-hamba Tuhan di situ. Amin. Ada berkat orang-orang yang membutuhkan di situ. Maukah engkau menjadikan dirimu sebagai kaki dan tangannya Tuhan? Pada waktu engkau bersedia memikul salib, menjadi kaki dan tangannya Tuhan, Tuhan, orang lain melihat Kristus dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kalau engkau egois, mementingkan diri sendiri, enggak ingat orang lain, itu tidak ada karakter Kristus di situ. Amin. Karakter Kristus itu melayani, berkorban, berbagi. Itu karakter Kristus. Itu kehidupan yang harus kita bangun dalam hidup kita. Jangan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Ya. Mulailah berbagi dari tempat ini. Katakan amin. Ya. Waktu saya baru pertama kali melayani saudaraku, ya, saya besuk ke rumah jemaat begitu ya. Pulang-pulang saya dikasih amplop. Saya kaget tuh. Oh besok dikasih amplop. Saya bilang, ini amplop Bu. Ya untuk ongkosnya Bapak katanya. Saudaraku itu udah lama sekali. Tapi saya ingat uangnya berapa, gak seberapa. Tapi itu membekas di hati saya. Katakan amin. Kalau saudara ya berbagi, ya, walaupun saudaraku secara jumlah itu tidak seberapa, tapi itu menggores hati orang dan orang gak bisa lupa dengan kebaikanmu. Katakan amin. Saya pernah jadi pengerja Pak di Ambarawa. Ya, namanya pengerja ya Pak. Ya, tugasnya apa? Nyapu, ngepel, ya, atur kursi. Ya. Saya tidur dengan seorang penjaga toko, kakinya pincang dia begini. Dia sering nginep di pastori, tidurlah dengan saya. Malam-malam Pak, dia bangun, ngebangunin saya. Bangun katanya. Ada apa? Saya bilang, ini besok saya takut lupa. Dikasih amplop saya malam-malam. Waduh. Penjaga toko, kaki pincang begitu. Malam-malam ngebangunin saya, Bapak Ibu. Itu termetrai dalam hati saya. Gak bisa lupa. Coba tuh. Kebaikanmu
tidak mungkin bisa dilupakan oleh orang. Katakan amin. Ya. Coba dari sekarang kita melatih diri kita. Jangan hidup bagi diri sendiri, memikirkan diri sendiri, semuanya bagiku, 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 bagiku. Nggak ada mengingat orang lain. Itu bukan karakter Kristus. Katakan amin. Karakter Kristus itu rela, ya, berkorban, menyerahkan hidupnya, berbagi. Itu loh. Satu lagi ya. Sewaktu saya khotbah gitu ya, ada seorang anak mudi ya, yang sederhana sekali, nggak tahu pekerjaannya apa, sederhana banget. Dia bilang, Pak, bisa nggak saya nitip sesuatu sama Bapak? Apa itu? Dia bilang, duit untuk apa? Untuk beli nasi bungkus, nasi bungkus, nasi bungkus. Terus Bapak kan punya motor, punya mobil, Bapak yang bagi-bagi sama orang-orang miskin katanya. Saya sudah melakukannya, dia bilang, tapi saya bawa sepeda Pak, saya nggak sanggup. Saya bilang, kamu gajimu berapa? Tidak seberapa sih Pak, tapi Tuhan taruh hati itu dalam hati saya. Ya, tidak usah menunggu engkau punya duit banyak. Amin. Tidak usah menunggu kau jadi orang kaya. Ya. Tatkala engkau memiliki kasih Kristus dalam hidupmu, tinggal engkau buka hatimu dan kau berkata, Tuhan, aku siap berbagi Tuhan. Aku siap melayani Tuhan. Aku siap berkorban bagimu Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Itu loh. Yang membuat Yesus nyata dalam hidupmu itu apa? Pertama, matikan manusia dagingmu. Ya. Saya berjuang untuk mematikan manusia daging saya. Itu penghambat bagi kita. Yesus enggak bisa hidup dalam hidup kita. Yang kedua apa? Layani sesamamu. Berkorban bagi sesamamu. Pikul salib bagi sesamamu, menderita bagi sesamamu, baru kelihatan ya kehidupan Kristus dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, terus ya. Kita baca, tanggung jawab kita sebagai orang percaya tidaklah mudah. Kita perlu membuktikan dengan kehidupan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Untuk mewujudkan itu kita perlu bersekutu dan membawa kematian Kristus senantiasa dalam hidup kita. Satu, apa? Berjuang mematikan kodrat manusia lama kita. Dua, haleluya. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Kami senantiasa membawa haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, tanggung jawab kita besar.
Bukan sekedar kita berani berkata, Allahku hebat, Allahku luar biasa. Tapi saudara dituntut untuk menyatakan kehidupan Allah yang luar biasa itu dalam kehidupanmu. Katakan amin. Kau harus wajib hidup sama seperti Kristus Yesus hidup, wajib. Tidak ada tawar-menawar. Bapak Ibu, hari ini Tuhan menolong kita. Bagaimana kita membuat Yesus hidup dalam hidup kita. Ya, matikan manusia lamamu, terus berjuang bergumul, salibkan manusia lamamu. Yang kedua, pikul salib, layani jiwa-jiwa, serahkan hidupmu, ya, korbankan dirimu sebagai roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Anak-anak-Mu menerima firman ini dengan sukacita, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ubahkan hidup mereka dengan kebenaran yang sudah hamba sampaikan. Urapi mereka Tuhan, hati mereka dilembutkan untuk menerima firman ini. Dalam nama Yesus, katakan kepada Tuhan, aku terima firman-Mu Tuhan. Aku terima firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Hidupku diubahkan, hidupku dipulihkan. Kristus nyata hidup dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita bawa persembahan kita. Kita mau bawa kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Seandainya waktu bangkit berdiri, kita bersuka cita lagi buat Tuhan dengan lagu yang sama. Masih ingat sudah pastinya? Lagi katakan, kau satu penuh love, dua penuh hikmat, tiga kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Kanan kirinya jangan lupa, kanan kiri ke depan, mari semua bermutar, menari bergembira. Lagi, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang mutar, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Lagi, sukacitaku dalam Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Saya akan coba duduk kembali. Kita akan menyaksikan warta dalam waktu seminggu sepekan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 28 Juli 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Info ibadah doa. Doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan ibadah DKP Sabtu 3 Agustus pukul 5:30 pagi bertempat di gereja. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung dalam ibadah Youth and Teens atau KAG diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Katarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 2. Info ibadah Komsel. Komsel Poris Indah setiap hari Kamis, Komsel Cipondo dan Poris Gagah setiap hari Jumat. Diadakan 2 minggu sekali di masing-masing kelompok. Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Ibadah kompak diadakan 1 bulan sekali pada minggu keempat pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Halo kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus pukul 6 sore bertempat di gereja. Mari bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan. Info tambahan, ibadah ucapan syukur akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus pukul 5 sore bertempat di rumah Bapak Budi Modernland. Bagi jemaat yang tidak memiliki transportasi, silakan mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Rio Serviko, Ibu Bong Tiu Kim, Ibu Yulianti, Saudara Ruben Rainaldo, dan Bapak Leonardo Rudianto. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati semua, amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau baik, teramat baik Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Hanya Tuhan diagungkan, ditinggikan atas pujian penyembahan kami. Jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami turut bersuka cita Tuhan dalam persekutuan yang indah ini. Tuhan telah memberkati kami, terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan yang diperdengarkan bagi kami, mengajarkan kami Tuhan bahwa kami hidup di dalam Tuhan. Wajib juga kami hidup seperti Kristus Tuhan. Dengan kami meninggalkan cara-cara hidup lama, meninggalkan hobi-hobi kami yang lama, dan kami menuju kepada Kristus. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Tuhan ajarkan kami Bapa untuk kami menjadi berkat bagi sama kami. Kami melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan. Karena kami dipanggil bukan untuk diri kami sendiri, kami dipanggil keluar untuk memberkati banyak jiwa-jiwa yang memerlukan. Terima kasih Bapa, lawat Tuhan kami oleh firman-Mu, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ketut yang Tuhan pakai luar biasa Tuhan. Berkati terus kesehatannya, berkati keluarganya, anak istrinya, berkati pengembalaannya. Dan lewat pelayan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga turut bersuka cita bukan rekan kami yang berulang tahun minggu ini, yaitu buat Bapak Rio Serpiko, Ibu Hakim, Ibu Yulianti, Saudara Ruben,
dan Bapak Leonardo Rudianto. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, kerinduannya, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa dan kebajikan kemurahan belaka menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan Gereja Betel Indonesia Jemaat Kata Rejo ke tangan kasih-Mu. Gereja ini berdiri teguh Tuhan hingga saat ini 32 tahun Tuhan berkati oleh kuat kuasa Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja agenda yang ada kami terus melibatkan Tuhan. Baik itu ibadah raya, ibadah-ibadah komisi, doa pagi, doa malam, dan bahkan setiap KDC. Kami mohon Tuhan, biar Tuhan terus memberkati setiap kegiatan yang ada. Engkau urapi kami Tuhan yang terlibat di dalamnya. Biar kami tidak menjauhkan persekutuan-persekutuan yang ada. Karena kami percaya Tuhan justru ibadah kegiatan yang ada untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan dan hidup dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus berdoa Tuhan buat pergumulan gereja-Mu Tuhan untuk mendapatkan surat IMB. Dalam pengurusan surat IMB Tuhan, kami berdoa Tuhan buat dinas-dinas terkait yang menangani semua Tuhan. Jamah biar sama-sama Tuhan mendukung untuk pengurusan surat IMB ini Tuhan. Dan tiba pada waktunya yang Tuhan tentukan, benar-benar gereja-Mu Tuhan menerima surat IMB dan dapat kembali Tuhan membangun gereja ini Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan terus kesatuan hati mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala. Biar Tuhan kami melakukan tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan, dan kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Seperti itu Tuhan taruh visi atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan kualitas kerohanian kami Jemaat Kata Rejo semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Adapun segala pergumulan masalah yang kami hadapi Tuhan tidak membuat kami stuck Tuhan. Justru kami ketika menghadapi pergumulan kami semakin setia kepada Tuhan. Kami semakin cinta kepada Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan pertumbuhan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Bangsa ini adalah milik Tuhan. Karena itu Bapa, kami bawa Tuhan setiap pemimpin kami, pemerintahan kami yang di pusat maupun di daerah-daerah. Biar Tuhan berkati pemimpin kami yang Tuhan percayakan Tuhan. Kepemimpinan Presiden kami Pak Jokowi maupun Tuhan wakilnya bahkan jajaran lainnya. Tuhan berkati Tuhan. Biar yang terbaik dari surga mengalir atas bangsa kami. Bahkan pemimpinan yang terpilih nanti buat Pak Prabowo, biar Tuhan taruh juga hikmat marifat dari Engkau, urapi Tuhan pemimpin kami untuk membawa bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jauhkan dari segala si jahat Tuhan. Biarlah bangsa kami ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di akhir ibadah ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lain, sebentar kami akan menerima doa berkat yang akan meneguhkan, memberkati iman kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, biarlah kami mau menerima berkat dari Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.